Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kesombongan itu menghancurkan hubungan. Karena kesombongan itu muncul bisa dalam berbagai bentuk. Seperti kritik, persaingan, keras kepala, dan juga sikap yang dangkal. Masalah dengan kesombongan adalah bahwa kesombongan itu menipu diri sendiri. Karena ketika kita terlalu sombong, kita tidak bisa melihatnya di dalam hidup kita, tetapi orang lain yang bisa melihatnya. Di dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kesombongan mendatangkan kehancuran, sikap yang angkuh mendatangkan malapetaka. Saya menyukai ayat yang sama dalam terjemahan yang lain, dikatakan demikian. Pertama kesombongan, kemudian kehancuran, dan semakin besar ego, maka semakin keras kejatuhannya. Wow, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sementara kesombongan menghancurkan hubungan, kerendahan hati berfungsi sebagai penawarnya. Kerendahan hati adalah obat penawarnya, dan hubungan dapat dibangun sebagai gantinya. Filipi 2 ayat 3 memberikan penjelasan kepada kita cara melawan kesombongan dengan memilih kerendahan hati. Itu sebabnya dikatakan, hendaklah kamu rendah hati dan lebih muliakanlah orang lain daripada dirimu sendiri. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 juga memberikan detail yang lebih lanjut. Dikatakan, hendaklah setiap orang hidup rukun, berempati, saling mengasihi, berbelas kasihan, dan rendah hati. Bagaimana kita bertumbuh dalam kerendahan hati? Kita membiarkan Kristus mulai mengendalikan pikiran kita, mengendalikan hati kita, mengendalikan sikap dan juga reaksi kita. Efesus 4 ayat 23-24 mengatakan, biarlah roh mengubah cara berpikirmu dan menjadikanmu pribadi yang baru. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hukum dasar hubungan adalah kita cenderung menjadi seperti orang-orang yang kita habiskan waktu bersama. Jika kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang pemarah, kita akan menjadi lebih dari pemarah. Jika kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang bahagia, kita akan menjadi lebih bahagia. Jika kita ingin menjadi pribadi yang baru dan lebih rendah hati, kita perlu menghabiskan waktu bersama Kristus karena Dia rendah hati. Dengan membangun hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus melalui doa dan membaca firman-Nya, kita akan mengenalnya dan menjadi lebih seperti Dia. Filipi 2 ayat 5-6 mengatakan demikian. Hendaklah kamu mempunyai sikap yang sama seperti Kristus Yesus. Meskipun Ia adalah Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tuhan Yesus adalah teladan kerendahan hati yang utama. Ia datang dari surga ke bumi untuk menjadi manusia, hidup untuk kita, memberikan nyawanya untuk kita, dan bangkit untuk kita. Ketika kita menghabiskan waktu bersamanya, itu membuat kita semakin rendah hati. Kerendahan hati itu pada gilirannya akan membangun hubungan dan relasi kita dengan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami menjalin hubungan dengan Engkau, maka kerendahan hatiku akan dapat kami lakukan dan dapat membangun relasi kami dengan sesama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.